beribadah, tapi adik-adik di sini bisa persiapannya dengan baik ya. Dengan apa tuh Kak? Dengan adik-adik yang masih ada tempat tidur, yuk segera bangun, jangan ada di tempat tidur. Jangan lupa semuanya sudah berpakaian rapi adik-adik ya. Siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena nanti kita juga akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Nah, Kak Udun di sini juga ingin mengajak adik-adik mau ibadah tidak boleh bercanda, tidak boleh lari-lari, karena di sini kita harus fokus di dalamnya. Sebelum kita memulai ibadah, Kak Udun mau dengan Kak Betty mengangkat satu lagu pujian dan kita berdiri sama-sama yuk kita menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik yuk kita gunakan tangan kita untuk puji nama Tuhan ya. Dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita mengatakan ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul walaupun masih secara online di tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami Bapa. Engkau boleh berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Dan biarlah Bapa ketika kami mengikuti ibadah ini, kami serius, kami nggak main-main. Dan kami boleh menyiapkan hati kami dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit yang kami nggak tahu. Tuhan Yesus boleh berkati mereka, Engkau boleh sembuhkan mereka, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi sembuh. Berkati juga mungkin ada orang tua teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus juga yang tolong. Berkati juga untuk setiap guru sekolah minggu, Tuhan Yesus juga boleh memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam 10 perintah Allah. Perintah Allah yang akan kita sebutin minggu ini adalah hukum yang pertama dan yang kedua. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Kiranya dua hukum yang tadi kita sebutin bukan hanya sekedar kita sebutin, tapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan 10 perintah Allah atau yang kita ketahui dengan hukum Taurat. Yang pertama dan yang kedua. Sekarang Kak Peti dan Kak Udul mau mengajak adik-adik untuk kembali memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan Ku Mendaki ke Bukit Sion. Sekarang Kakak Peti dan Kakak Udul mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau ngapain Kak Udul? Kita kakak ajak sama-sama di sini ingin kalian kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Kita ucapkan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita ya, Kak Udul ya, Untuk mendengarkan firman Tuhan. untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Peti dan Kak Udul mau mengajak adik-adik untuk kembali memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan di dalam dunia ada berapa jalan, Kak Udul? Ada 2 jalan. 2 jalan. Yuk adik-adik kita mulai puji nama Tuhan.
Shalom. Kaudur di sini akan nemenin adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yaitu adalah Kandes dan Kapeti. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, di sini kakak absen dulu ya. Yang pertama adalah Shera. Yang kedua adalah Nesha. Dan yang ketiga adalah Fidelia. Dan yang keempat adalah Deborah. Yang kelima adalah Tania. Dan yang keenam adalah Abel. Yang ketujuh adalah Simon. Dan yang kedelapan adalah Ardo. Dan yang kesembilan adalah Axel. Yang kesepuluh ada Indra. Yang 11 adalah Nathan. 12 yaitu adalah Benaya. Dan 13 adalah Ebenezer. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Dilipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami telah memuji nama Tuhan. Kami telah bersama-sama berkumpul beribadah ya Bapa. Dan saatnya tiba Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini ya Bapa tinggal di hati kami. Dan kami di sini mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Agar kami di sini semuanya bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami sudah berdoa ya Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, Kaudur lihat kalian semua di sini sudah siap untuk dengerin firman Tuhan. Betul tidak? Yuk kita bahas sama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kaudur boleh minta tolong adik-adik untuk ambil pulpen. Ambil buku ya. Kaudur hitung ya, dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak harap kalian sudah pegang pulpen, sudah pegang buku. Jadi, jika kalian di sini ingin mencatat hal-hal yang penting untuk ujian nanti. Kaudur ada tebakan nih buat kalian. Kalian tahu tidak, tanggal 1 Januari kita merayakan apa? Coba dicatat di buku kalian. Catat ya. Kakak hitung jawabannya cuma 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kau udah tulis ya jawaban yang benar. Nah, sama tidak? Tulisannya tahun baru. Nah, tahun baru. Kalau kalian benar semua, benar menjawabnya, kalian pinter-pinter ya. Kalian tahu tidak, kalau tahun baru kebanyakan orang itu adalah ingin merubah yang tadinya di tahun 2020 malas belajar, 2021 harus lebih rajin belajar. Nah, mungkin kalian di sini belajarnya tahun 2020 sedang-sedang saja. 2021 lebih dinaikin untuk belajarnya. Kalau misalnya tahun 2020, kalian di sini malas-malasan untuk melakukan beres-beres rumah atau kalian kurang rapi. Tapi di tahun 2021 kalian lebih rapi, rapin rumah, lebih dengerin mama, tidak berantem sama adik. Nah, kalian di sini sudah melakukan namanya revolusi untuk di tahun 2021. Kalian hebat kalau sudah melakukannya. Tapi kalau ada yang belum, kalian boleh nanti bisa membuat revolusinya yang baru untuk tahun 2020-2021. Tapi adik-adik, revolusi itu memang penting. Menjadikan sesuatu hal yang lebih baik di yang akan datang,
itu memang penting. Tapi yang lebih penting adalah belajar dari yang masa lalu untuk di yang akan datang agar menjadi lebih baik. Jadi masa lalu itu juga penting untuk bisa mempelajari akan yang lebih baik di yang akan datang. Tema firman Tuhan, belajar dari sejarah Israel, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Nah, adik-adik, siapin yuk Alkitabnya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama yuk firman Tuhannya. Judul firman Tuhan, Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kita bahas yuk firman Tuhannya. Ayat 1 dikatakan bahwa bangsa Israel dilindungi oleh perlindungan awan adik-adik. Nah, terdapat di Keluaran 13 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama yuk firman Tuhannya. Keluaran 13 ayat 21. Sudah dapat adik-adik? Kita baca sama-sama. Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan melindungi bangsa Israel pada waktu siang hari dengan tiang awan, pada waktu malam hari dengan tiang api. Tuhan menyertai bangsa tersebut dengan baik. Kalian juga dilindungi, kita semua dilindungi. Bahwa kita patut bersyukur Tuhan Yesus menyertai kita di tahun 2020. Kita bisa melewatinya sampai saat ini. Kalian harus tetap membaca firman Tuhan, harus tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kalian tidak membaca firman Tuhan, mungkin kita akan jauh dengan Tuhan dan kita tidak akan kuat melewatinya. Maka dari itu adik-adik harus selalu tetap bersyukur dengan apa yang telah terjadi karena Tuhan bersama dengan kita. Gak usah takut, Tuhan menyertai kita untuk di tahun yang akan datang, yaitu 2021. Kalian pasti akan terlindung aman di dalam Tuhan. Maka dari itu, adik-adik tetap selalu bersama-sama dengan Tuhan dan tetap terus senang dalam mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan tersebut. Sekarang kita bahas ayat yang kedua yuk. Dikatakan bahwa bangsa Israel itu dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, kita baca yuk firman Tuhannya di Keluaran 14 ayat 22. Keluaran 14 ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Dalam 1 Korintus 10 ayat 2, bahwa pengikut Musa dibaptis dalam awan dan dalam laut. Pada waktu itu bangsa Israel ingin kabur dari bangsa Mesir, karena ternyata mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Saat mereka ingin pergi dan mereka ingin lari, mereka hanya melihat air. Dan mereka, di pikiran mereka, akan kembali menjadi budak. Tapi, Allah membuka jalan untuk mereka, sehingga lautan tersebut dibelah.
Samping kanan dan kiri mereka itu adalah air. Mereka berjalan di tanah yang kering. Dan mereka sampai ke ujung. Saat bangsa Mesir mengejar dan mereka ikut turun ke bawah, mereka terhampas oleh air. Mereka tidak dapat sampai ujung. Allah memberkati bangsa Israel, sehingga bangsa Israel tersebut dibersihkan, diurapi, dan diberikan jalan untuk mereka, sehingga mereka lepas dari bangsa Mesir. Nah, pelajaran untuk kita semua, kalian mungkin pernah terjebak dengan satu dosa yang kalian simpan di dalam diri kalian. Saat kalian ingin lepas dari dosa tersebut, kalian mungkin merasa tidak mampu. Mungkin kalian merasa di sini pernah berbohong sama mama. Dan kalian mengulang lagi. Kalian ingin lepas dari kebohongan tersebut. Tapi kalian merasa tidak mampu, tidak bisa. Yang harus kalian lakukan, kalian harus bisa mengaku dosa-dosa kalian ke hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan membersihkan kalian dari dosa tersebut. Dan kalian di sini jangan merasa tidak mampu, bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk kalian. Apa saja, misalnya kalian merasa tidak mampu belajar matematika, kalian berdoa kepada Tuhan agar kalian diberikan rajin dalam belajarnya, sehingga kalian di sini bisa mendapat nilai yang baik. Banyak hal yang mungkin kakak tidak tahu. Kalian di sini harus tetap terus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang akan membersihkan kalian dan Tuhan yang akan membuka jalan untuk kalian. Dan kalian di sini tidak usah khawatir bahwa di tahun ini bahwa kalian bisa melewatinya dengan baik. Kalau kalian datang kepada Tuhan dan Tuhan akan membuka jalan untuk kalian. Kita bahas ayat 3 dan 4 ya adik-adik. Ada terdapat di perjanjian lama yaitu di Keluaran 16 ayat 4 dan Keluaran 17 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama di perjanjian lama Keluaran 16 ayat 4 dan selanjutnya di Keluaran 17 ayat 6. Dibuka ya Alkitabnya kalian. Keluaran 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Lanjut yang kedua, Keluaran 17 ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kita akan bahas ayat yang ketiga dan yang keempat, bahwa mereka semua makan rohani yang sama dan minum rohani yang sama. Bangsa Israel ini, walau disertai Tuhan, Tuhan menyertai bangsa Israel dan memberikan banyak mukjizat, mereka khawatir akan mati kelaparan dan minum. Pada waktu itu mereka membeda-bedakan pada saat mereka di tanah Mesir. Dan Tuhan membuka jalan untuk mereka. Tuhan memberkati mereka dengan cukup, bahkan melimpah. Tuhan menyuruh Musa untuk mengetuk dan air keluar sehingga mereka bisa memuaskan minum mereka. Dan Tuhan memberikan makanan yang enak untuk mereka, sehingga mereka bisa dapat makan dengan kenyang. Untuk di tahun 2021 ini, kalian tidak usah khawatir akan makan dan minuman. Ingat doa Bapa kami, bahwa Tuhan akan memberikan makanan dan minuman kalian secukupnya. Kalian tidak usah khawatir, Tuhan memberkati umat-Nya. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah bahas,
Ini adalah pembelajaran untuk kita. Ini adalah diingatkan untuk kita. Sejarah bangsa Israel tertulis agar kita membacanya, agar kita di sini tidak tegar tengkuk, agar kita di sini mendengarkan firman-firman Tuhan. Dikatakan ayat 5, bahwa tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Karena bangsa Israel di sini ada yang tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Dan ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Banyak mukjizat yang telah dinikmati oleh bangsa Israel. Maka dari itu, firman Tuhan tertulis. Bangsa Israel ini sejarahnya, dengan kemuliaan nama Tuhan, bisa dapat menjadi pembelajaran untuk kita sekarang ini. Maka dari itu, adik-adik di sini harus menjadi anak-anak milenial Tuhan. Adik-adik di sini tadi harus selalu yakin bahwa perlindungan Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan mendengarkan bahwa kalian saat kalian mengaku dosa-dosa kalian, Tuhan akan membersihkan dan membuka jalan kalian. Dan yang terakhir, tidak usah khawatir. Kalian di sini diberkati oleh Tuhan. Kalian anak-anak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya adalah firman Tuhan kita ini sudah memperingati kita dengan begitu baik. Karena Tuhan tidak mau kita menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Jadi, Tuhan itu sudah melindungi kita. Tuhan itu sudah menjauhkan kita dari segala yang tidak baik. Tuhan Yesus sudah membersihkan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan buka jalan untuk kita. Walaupun terlihat buntu, tapi Tuhan Yesus buka jalannya. Dan Tuhan Yesus itu memberkati kita dengan sangat cukup. Tuhan Yesus menyediakan segala keperluan yang kalian butuhkan. Karena adik-adik, firman Tuhan yang kita baca ini dapat kalian bisa praktekkan. Kalian bisa simpan baik-baik firman Tuhannya agar kalian bisa membagikan ke teman-teman. Dan juga saat kalian besar nanti, kalian ingat-ingat karena dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi itu adalah ayat yang paling penting untuk kita. Kenapa? Karena kita diingatkan bahwa segala yang tertulis di dalam Alkitab ini, sejarah-sejarah Alkitab ini, itu adalah sangat penting. Jadi kalian di sini revolusinya boleh ditambahin bahwa kalau tahun lalu kalian di sini untuk membaca Alkitab kurang, jadi di tahun 2021 ini kalian harus bisa lebih rajin lagi untuk bisa membaca firman Tuhan. Karena sejarah-sejarah dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ini banyak sekali yang kalian bisa pelajari dan kalian bisa catat. Nah, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Kalian di sini sudah sangat baik mendengarkan firman Tuhannya. Yuk, kita tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan-Mu. Dan berkatilah ya Bapa untuk firman Tuhan ini supaya tinggal di dalam hati kami. Dan kami bisa dapat melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk anak-anak kelas besar yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya ya Bapa. Kau berkati dia ya Bapa dengan begitu baik. Biarlah firman Tuhan itu supaya bisa menjadi buah dalam setiap mereka melakukan kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Agar mereka selalu berjalan di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk Indonesia kami supaya semakin pulih di dalam Tuhan, dan kami ya Bapa bisa berkumpul bersama-sama di gereja kami. Kami sudah berdoa ya Tuhan untuk kasih-Mu, berkati ibadah kami ini, agar kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.